Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah Channel, kita bertemu kembali dalam program Kabar Malam edisi Sabtu 18 April 2020 bersama saya Fatih Salahuddin. Bagaimana kabar pemirsa? Semoga Anda semua tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah, dan selalu semangat menyongsong kejayaan Islam. Baik, kali ini kita akan membahas Buletin Kafah edisi 137. Telah bersama saya Bung Iwan Januar, pengamat sosial dan politik Islam. Assalamualaikum Bung Iwan Januar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bung Iwan Januar, kali ini Buletin Kafah mengangkat tema tingkatkan ukhuwah di tengah wabah. Saya persilahkan kepada Bung Iwan untuk menjelaskan buletin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama membedah buletin kafah yang terbit insya Allah setiap hari Jumat dan kita edarkan di masjid-masjid, tapi khusus pada masa pandemi ini kita tayangkan dalam bentuk online atau bentuk PDF ya. Dan tema yang dibahas pada pekan ini adalah ukhuwah di tengah wabah. Mengapa tema ini diangkat? Ini mengingat bahwasannya wabah atau pandemi COVID-19 yang sudah tersebar ke seluruh dunia termasuk ke tanah air, pertama jelas sudah menimbulkan ancaman kesehatan bahkan sampai kematian. Sampai update hari ini ya, itu sudah ada sekitar 2 juta orang di dunia yang positif terinfeksi COVID-19 begitu ya. Ini cukup banyak sekali ya. Kemudian untuk di Indonesia ini jumlah orang yang juga terinfeksi itu sekitar 6.248 itu positif. Data ini bisa jadi lebih besar daripada data yang asli bisa jadi lebih besar dibandingkan dengan apa yang dilaporkan oleh pemerintah seperti itu. Karena memang masih banyak warga yang belum menjalani tes atau pemeriksaan secara lengkap begitu. Nah, wabah atau pandemi COVID-19 ini menimbulkan satu gangguan kesehatan dan juga bahkan kematian. Yang kedua yang jangan kita lupa yang juga menjadi dampak serius dari pandemi COVID-19 adalah dampak ekonomi, bahwa COVID-19 di seluruh dunia ini menyebabkan ekonomi menjadi stuck, menjadi terhenti. Beberapa maskapai penerbangan itu dihentikan, ya. Kemudian juga banyak perusahaan-perusahaan manufacturing, kemudian restoran, hotel, dan banyak sekali bidang usaha yang kemudian juga akhirnya menghentikan sementara waktu sampai jangka waktu yang belum diketahui kapan itu bisa diteruskan begitu ya. Nah, ini jelas menimbulkan persoalan baru selain tadi gangguan kesehatan, kemudian juga kematian. Masalah yang juga baru adalah kemudian kehilangan mata pencaharian di tengah-tengah masyarakat. Nah, di sinilah maka kemudian kita sebagai kaum muslimin dalam buletin kafah pekan ini kita mengingatkan kepada semua elemen Islam, kaum muslimin dan juga kita semua di sini bahwasanya Islam mengajarkan bukan sekedar kita ini kemudian bersabar, kemudian juga kita ikhlas menerima musibah, tapi juga ada anjuran dan perintah yang sangat kuat di dalam agama agar kita mengembangkan ukhuwah dalam manifestasinya dalam bentuk apa? Yaitu adalah ta'awun bil birri wat taqwa, memberikan bantuan, pertolongan. Bagi Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi SAW bersabda, belum sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Nah, ini iman dikaitkan dengan ukhuwah. Iman dikaitkan juga dengan adanya kita kepedulian pada sesama. Nah, bentuk kepedulian itu apa? Di tengah wabah ini, silakan lihat kanan kiri, atau juga mungkin berita yang sekarang berkembang, banyak saudara-saudara kita yang barangkali tidak seberuntung para pemirsa sekalian. Ada yang sudah berhari-hari mereka tidak punya penghasilan, bahkan sudah sebulan lebih barangkali tidak punya penghasilan. Ada juga yang kehilangan pekerjaan, ada yang dihentikan sampai batas waktu yang belum diketahui, yang mereka ini membutuhkan uluran tangan, membutuhkan bantuan. Dan agama kita
memerintahkan kaum muslimin, sesama muslim, untuk memberikan pertolongan kepada saudara kita yang menghadapi kesulitan seperti ini. Ada satu hadis yang ditulis di dalam buletin Kafa ini, itu hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani, di mana Nabi SAW bersabda, "Ahabun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas, wahabul a'mal ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim, au takshifu anhu kurbatan, au taqdi anhu dainan, au tadrudu anhu ju'an." Nabi SAW bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bisa memberikan manfaat kepada sesama kaum muslimin, pada manusia. Lalu kemudian juga Nabi mengatakan, ahabul a'mal, amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah membuat muslim yang lain itu merasa bahagia. Kemudian mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Nah, di akhir hadis ini Nabi SAW kemudian mengatakan, wali ana amshi ma'akhin fi hajatin ahabu ilayya min an atakifa fi hadzal masjid, yakni Masjid Al-Madinah syahran. Nabi SAW bersabda kemudian, ini memberikan motivasi lagi, berjalannya seorang muslim untuk memenuhi hajat saudaranya, menolong hajat saudaranya. Nabi katakan, ahabbu ilayya min an atakifa fi hadzal masjid, bahwa berjalan seorang muslim untuk memenuhi hajat saudaranya itu lebih aku cintai daripada itikaf di masjidku, itu Masjid Nabawi, selama 1 bulan. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi hadis-hadis lain yang mendorong kita untuk kemudian bisa memiliki rasa empati, kemudian juga syukur-syukur ada rizki, ada harta, ada makanan yang bisa kita bagi kepada sesama muslim yang pada masa pagebluk ini atau masa pandemi ini mereka mengalami kekurangan nafkah, kehilangan mata pencarian. Nah, ini yang diangkat oleh Buletin Kafah pada pekan ini. Jadi untuk mengingatkan bahwasanya dampak dari pandemi COVID-19 ini selain mengganggu dan juga mengancam kesehatan bahkan jiwa, juga memiliki dampak serius yang ini bahkan mungkin lebih panjang dampaknya, yaitu adalah beban ekonomi. Ekonomi terhenti, banyak usaha yang tutup, yang gulung tikar, dan akibatnya banyak kaum muslimin dan juga umat manusia pada umumnya yang mereka kehilangan mata pencaharian, bahkan juga sulit mendapatkan kebutuhan pokok untuk mempertahankan hidup sehari-hari. Jangankan kalau nanti berlaku yang namanya karantina atau PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Kalau itu dilakukan, maka semakin terputus lagi, semakin sempit ruang gerak masyarakat untuk bisa mencari nafkah begitu. Dalam kondisi sekarang saja yang sebagian kota belum, sebagian provinsi belum memberlakukan PSBB ini sudah terasa betapa berat perputaran roda ekonomi dalam masa pandemi ini, sehingga kemudian mengakibatkan kesulitan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Nah, kalau tidak ada empati, tidak ada ukhuwah, tidak ada keinginan untuk menolong sesama muslim, kita bisa bayangkan beban ekonomi akan semakin berat, dan terutama bahwa kita sebagai seorang muslim akan berdosa di hadapan Allah Ta'ala karena tidak memberikan bantuan dan pertolongan kepada saudara kita. Demikian Bang Fatih ya, insyaallah itu disampaikan tentang Buletin Kafah pada pekan ini. Baik, terima kasih Bung Iwan Januar. Pemirsa juga bisa mengikuti diskusi kita malam hari ini dengan memberikan pertanyaan atau pandangan Anda di live chat channel YouTube ini. Baik, Bung Iwan, sebenarnya seberapa besar ancaman pandemi ini kepada kehidupan ekonomi masyarakatmu? Ya, sangat besar ya. Kalau kita lihat data secara global ya, pada bulan-bulan ini ya, pada tahap awal saja itu sudah banyak sektor usaha yang terpukul ya, manufacturing ya, industri, pabrik, perakitan segala macam itu banyak yang terhenti. Beberapa perusahaan itu mereka menghentikan manufacturingnya, perakitan produk-produk mereka seperti ponsel, kemudian juga otomotif, dikarenakan kekhawatiran karyawannya terpapar COVID-19 begitu. Kemudian juga yang cukup banyak terpukul memang sektor-sektor
wisata ya, restoran, hotel, kemudian juga maskapai penerbangan, travel ya, bahkan umroh pun itu terpapar dampak dari COVID-19 ini. Dan itu banyak orang yang hidupnya memang bergantung ke sana. Yang mereka itu mencari nafkah di sektor-sektor restoran ya, kemudian juga hotel, travel, umroh, bahkan haji pun sekarang ini pemerintah Saudi belum bisa menjamin apakah akan diselenggarakan ibadah haji atau tidak begitu. Itu berapa banyak juga orang-orang yang mereka mendapatkan nafkah di sektor sana itu. Nah, ambil contoh ya. Misalkan maskapai penerbangan ya, itu seketika COVID-19 sudah mengenai 93 negara di dunia, itu semua maskapai penerbangan dunia itu di total pada bulan Maret lalu itu mereka mengalami kerugian sampai 1,6 triliun. Itu bayangkan. Bahkan ada maskapai penerbangan yang akhirnya kemudian menghentikan usahanya dan kemudian mengambil keputusan mem-PHK karyawannya itu. Ini secara internasional ya. Sementara di level nasional di negeri kita ini memang ekonomi sebelum terjadinya pandemi COVID-19 masuk ke tanah air, sebetulnya ekonomi juga sudah menukik ke bawah ya, bukan meroket ya, tapi sudah menukik ke bawah ini. Yang ini juga tanda-tanda resesi dan krisis besar ekonomi ini sudah kelihatan sebelum wabah COVID-19 masuk ke Indonesia begitu ya. Nah, begitu masuk pandemi ini semakin lebih berat lagi memukul sektor usaha. Misalnya angkutan umum ya. Kita jangan hanya bicara ojek online saja ya, karena bicara angkutan umum ini sangat luas sekali. Maskapai penerbangan termasuk diantaranya. Kemudian juga ya supir angkot, bis ya, ojek pangkalan. Mereka juga terkena dampak dari ekonomi. Itu berapa juta orang yang akhirnya mereka harus minimal mereka berkurang nafkahnya secara drastis. Belum lagi juga kemudian misalnya pedagang-pedagang kaki lima, toko-toko, warung-warung, pedagang keliling, itu mereka sudah kehilangan nafkah, seperti itu. Nah, maka yang memang dikhawatirkan dampak lanjutan dari COVID-19 ini adalah memang di sektor ekonomi. Jadi kalau ditanya berapa besar, sangat besar sekali. Hanya memang berapa total kerugiannya, ini memang belum ada hitung-hitungannya begitu ya. Tapi secara real kita bisa melihat tetangga kanan kiri, depan belakang atau kawan-kawan kita yang mereka sudah kemudian usahanya itu ya akhirnya tiarap, nggak bisa lagi membuka usahanya. Gitu, Bung Fatih ya. Baik, Bung Iwan Januar, soal sabar menghadapi pandemi ini, apakah itu hanya dengan ikhlas menerima ketetapan musibah ini? Apa itu tidak berarti pasrah pada musibah, Bung? Iya, pemirsa Khilafah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus meluruskan makna sabar ya. Memang ketika wabah ini datang, ini merupakan salah satu ujian dari sekian ujian yang Allah timpakan kepada kaum muslimin insyaallah ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, Allah secara tegas menyatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat. Al-ayah. Allah berfirman, di sini Allah dia menggunakan fi'il mudhari yang menggunakan lam dan nun taukid yang menunjukkan ketegasan dan kepastian. Allah berfirman, walanabluwannakum. Kalau mungkin terjemahan secara bebasnya, pasti kami akan memberikan ujian kepada kalian. Berupa apa? Satu khauf, rasa takut. Sekarang ini orang takut ya kalau misalnya kena wabah penyakit, kemudian juga bisa jadi takut kehilangan mata pencaharian, atau juga takut masa depan, mungkin dia usahanya masih jalan tapi khawatir gimana ini masih bisa berlanjut atau tidak begitu ya. Ini memang ujian dari Allah. Kemudian sampai kematian juga seperti itu. Nah, sabar di sini ini bukan sekedar kemudian pasrah. Betul bahwa ketika musibah datang, kita harus ikhlas menerima ujian itu sebagai sesuatu yang hak datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sabar berikutnya juga yang kita lupa, bahwa sabar itu juga adalah berupa yaitu ikhtiar kita. Jadi ketika as-sabru indal musibah, sabar menghadapi musibah, di dalamnya juga harus ada ikhtiar untuk menghindarkan diri dari musibah. Ini yang barangkali perlu kita luruskan juga di tengah-tengah masyarakat. Ada yang beranggapan bahwa
ya kita tetaplah tawakal ya, ke pasar itu kan, kemudian juga mohon maaf ya ke masjid sholat berjamaah, bahkan mengadakan acara-acara kendurian begitu ya, hajatan segala macam. Lalu mereka mengatakan ya kami tawakal sama Allah, yang namanya penyakit itu kan musibah Allah yang menentukan. Nah, itu betul. Tapi jangan lupa bahwasanya kita diperintahkan agama juga untuk menghindarkan diri dari wabah. Ini juga merupakan sabar. Jadi sabar ketika berikhtiar untuk menghindarkan diri dari musibah seperti itu. Termasuk yang berikutnya, sabar itu adalah bersabar menjalankan perintah Allah untuk menunjukkan empati dan juga memberikan bantuan yang kita bisa kepada saudara-saudara kita. Kita berbagi rizki yang kita punya, itu juga kesabaran. Kita bersabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar bukan hanya sekadar ikhlas menerima musibah ya, tapi juga menghindari musibah dengan ikhtiar dan juga bersabar menjalankan perintah Allah di tengah musibah. Itu diantaranya menunjukkan empati, ukhuwah, kita berbagi rezeki yang bisa kita berikan pada saudara-saudara kita yang mereka mendapatkan ujian yang lebih berat daripada kita. Demikian Bung Fatih. Oh iya, silakan. Baik, eh, ada pertanyaan ya dari pemirsa. Bagaimana praktisnya kita menunjukkan ukhuwah dan juga memberikan bantuan, yaitu mengimplementasikan firman Allah, wa ta'awanu bil birri wa taqwa. Tolong menolong kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang bisa kita lakukan pada kondisi sekarang, terutama yang pertama ada kepada karib kerabat. Jadi kalau kita punya karib kerabat, apalagi kalau misalkan rumahnya dekat dengan kita, itu para ulama menjelaskan itu yang termasuk kategori jaril dzambi. Jadi tetangga yang dekat itu adalah ada yang menafsirkan kerabat, tetangga yang merupakan kerabat. Itu kita dahulukan, kita cari info, kemudian rezeki yang kita punya kita kasih. Mungkin kita nggak bisa memberikan banyak, tapi kita bisa memasak lebih, kita bagi pada mereka. Karena beberapa berita yang ada di media massa, juga di medsos ya, itu beberapa kali memviralkan ada keluarga yang sudah sekian hari nggak makan karena bapaknya sebagai pencari nafkah atau suaminya nggak mendapat penghasilan. Nah, kita ada kewajiban untuk ihtimam, untuk peduli kepada nasib saudara kita yang paling minimal tetangga kanan kiri kita itu. Jadi mohon para pemirsa jangan hanya melihat rumahnya itu tembok, lantainya keramik, dia juga punya TV, punya handphone. Nah, tapi masalahnya dia punya uang cash nggak yang dipakai untuk belanja begitu, ya. Nah, ini yang kita perhatikan. Jadi jangan sungkan-sungkan kita kemudian melihat, atau juga kalau kita sudah punya hubungan dekat kan enak kalau bertanya. Kemudian bagaimana, ada kesulitan tidak? Kalau kita ada rezeki, kita bagi. Kita nggak bisa memberikan harta yang banyak, kita bisa berikan mungkin sekedar mie instan, misalkan begitu, atau telur, atau kita masak, kita lebihkan, kita kirim pada yang bersangkutan. Sekurang-kurangnya tetangga kanan kiri kita, dan syukur-syukur itu ada kerabat, itu kita berikan bantuan. Kenapa saya tekankan tetangga? Karena Nabi SAW yang juga berpesan pada kita. Nabi bersabda, ma'ama nabi man batas syab'an wa jarahu jai'un wa huwa ya'lamu bihi. Nah, tidak beriman kepadaku. Dalam lafaz lain Nabi bersabda, laisal mu'min, bukan orang beriman. Dan Nabi ulang 3 kali, ya. Nabi katakan bukan orang beriman. Siapa itu yang bukan orang beriman? Itu orang yang dia bisa tidur kekenyangan sementara tetangganya kelaparan, malah dia tahu begitu. Nah, Nabi memberikan gambaran orang ini ma'ama nabi, sebetulnya tidak beriman kepadaku, atau laisal mu'min, bukan orang beriman. Kemudian yang kedua, ini cara yang lebih besar lagi, adalah dengan menggalang. Jadi dengan membangun komunitas, kita galang bantuan, lalu kita tebar infak sedekah bantuan kepada saudara-saudara kita memang yang ditimpa musibah seperti itu. Saya pikir cara yang kedua ini bisa mendatangkan bantuan nanti lebih besar lagi. Karena saya percaya banyak saudara kita sesama muslim yang mereka juga nih ada rezeki berlimpah, hanya mungkin bingung menyalurkan ke siapa, karena mungkin dia tinggal di kawasan komplek yang sama-sama orang-orang berada, jadi dia bingung ini mau menyalurkan ke siapa ini. Apalagi zaman sekarang ini kan di masa wabah ini orang nggak banyak keluar rumah karena khawatir begitu ya. Nah, ini
kalau kita punya komunitas, sekarang sudah banyak ya, ada grup di WA, misalkan begitu ya. Ada di WA itu mungkin di WA kita ini, grup itu bukan cuma 2 atau 3, bisa jadi punya grup WA itu 5, 10. Nah, di antara mereka-mereka ini kan bisa kita kemudian galang bantuan untuk kemudian kita salurkan pada sesama muslim dan juga umat manusia secara keseluruhan ya. Karena memberikan bantuan ini juga tidak sekedar melihat agamanya, tapi ada yang namanya qimatul insaniyah, nilai kemanusiaan yang kita berikan pada mereka. Dengan membentuk jaringan atau komunitas ini, maka bisa lebih mudah karena kita jadi tahu ada orang yang mungkin di RT berapa, di kecamatan mana yang butuh, kita bisa salurkan ke sana begitu. Baik ya. Jadi begitu. Jadi kalau ditanya bagaimana implementasi atau praktisnya kita memberikan bantuan, satu terutama tetangga dan kerabat, yang kedua kita membuat jaringan atau komunitas yang kita bisa share. Dan bentuk bantuannya macam-macam ya. Bisa mungkin bahan pokok ya, bahan mentahnya itu minyak gorengnya, berasnya, telur misalkan atau mie instan ya, atau juga makanan ringan karena banyak anak-anak yang mungkin nggak bisa keluar, nggak bisa makan cemilan, itu kita bisa support pada mereka. Atau juga dengan memberikan masakan. Bagus juga kalau misalnya ada ide misalnya di satu RT atau RW itu buat dapur umum. Atau ada komunitas bikin nasi bungkus gitu kan, nasi kotak, nasi box, kemudian ditebar ke tadi ya titik-titik di mana di sana banyak warga yang membutuhkan bantuan. Begitu ya, insyaallah. Ya silakan. Baik. Silakan. Iya. Ya, salah satu tantangan ya, tantangan di masa pandemi dan juga secara umum ya, bahwa kita ingin menolong, tapi kita juga tidak punya banyak yang bisa kita bagi gitu. Nah, cara kita menumbuhkan empati atau ihtimam pada sesama muslim, pertama kita harus ingat bahwa ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kemudian dalam surat Al-Balad Allah juga menyebutkan ada amalan yang disebut dengan zimas ghabah ya. Jadi satu amalan yang sangat berat. Apa itu diantaranya itu? Itu adalah memberikan makanan di masa kelaparan. Sekarang ini kan masa yang juga saya pikir masuk kategori sudah kondisi cukup rawan pangan ya. Karena banyak orang kehilangan nafkah, tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Ini masa seperti ini. Nah, kalau kita tidak punya cukup banyak harta yang kita bisa berikan pada mereka, ya kita kumpulkan aja. Ya kita galang. Tadi saya bilang ya, poin kedua itu kalau kita membuat komunitas, kita galang, yang tadinya sedikit bisa menjadi banyak begitu. Misalkan satu rumah nyumbang 2 mie instan ya, atau nyumbang mungkin 2 butir telur. Tapi kalau dikumpulkan, itu kan bisa jadi banyak. Ya, atau ada beras, ada apa gitu kan, ya bikin aja nasi box atau nasi kotak bareng-bareng. Jadi dengan adanya komunitas itu ini bisa menggalang bantuan yang tadinya sama-sama sedikit, akhirnya jadi banyak, kita bisa berikan. Mungkin nggak bisa tiap hari, tapi mungkin bisa ya seminggu 2-3 kali. Itu insya Allah sudah merupakan bentuk sedekah yang sangat luar biasa. Atau kalaupun tidak ada, yang paling minimal adalah ya kita mendoakan saudara-saudara kita dan umat Muhammad SAW ini agar sama-sama mereka juga dicabut kesulitannya, dihilangkan kesukaran hidupnya, dan mudah-mudahan wabah ini juga bisa segera Allah hilangkan. Ini paling minimal kita doakan sesama kaum muslimin, kita doakan mereka. Begitu ya, insyaallah ya. Baik, Bung Iwan Januar. Ya silakan. Saat pertama kali terdengar kabar negeri kita juga terpapar pandemi COVID-19, kita mendengar kabar terjadi rush atau panic buying ya. Orang borong banyak makanan. Bagaimana tanggapan Bung Iwan? Iya, Bung Fatih juga para pemirsa Khilafah Channel ya, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Memang fenomena ya panic buying ini ya, atau rush ini itu terjadi ketika wabah ini mulai terjadi ya, dan bukan cuma di Indonesia tapi di
hampir semua negara ketika pemerintahnya mengumumkan terjadi pandemi corona, kemudian ada rencana melakukan lockdown atau karantina, akhirnya kemudian warga itu mereka berlomba-lomba segera datang ke mall, ke supermarket, ke pasar-pasar, memborong semua yang ada di sana itu. Nah, kenapa fenomena ini terjadi? Nah, satu, ini adalah gambaran dalam masyarakat kapitalisme, ya, yaitu bahwa mereka ini eh, sudah lama hidup dalam suasana individualistis, ya, mementingkan diri sendiri. Maka begitu terdengar wabah akan datang, yang segera terfikir secara naluriah adalah saya harus selamat, keluarga saya harus selamat. Maka karena dia punya uang, langsung dia datang ke pasar, datang ke mall, ke supermarket, dia borong itu bertroli-troli kebutuhan pokok untuk kebutuhan dia dan keluarganya. Ini memang fenomena masyarakat kapitalis, ya, seperti itu. Mereka lebih mendahulukan saya, pokoknya saya dan saya, begitu ya. Orang lain urusan nanti, begitu. Yang kedua, dalam masyarakat kapitalis, karena mereka itu ada dalam kehidupan tidak mendapatkan pengayoman yang layak dari pemerintah, di mana kehadiran pemerintah untuk memberikan jaminan kebutuhan pokok, jaminan kesehatan begitu, itu tidak ada, maka akhirnya mereka bertahan sendiri. Maka orang yang punya uang banyak itu mereka borong makanan, karena mereka tahu negara nggak akan membantu saya. Mereka tahu negara tidak akan menolong saya. Kalau ada bantuan nggak akan cukup lah begitu. Nah, dia punya harta, dia borong untuk stok makanan dia. Ini yang dikenal dengan survival of the fittest. Dalam masyarakat kapitalisme, rakyat itu dibiarkan untuk bertahan sendiri. Jadi survival of the fittest. Siapa yang paling fit, ya akan survive. Tapi kalau yang nggak fit di sini artinya punya uang yang banyak, ya. Dia punya uang yang banyak, punya kecukupan harta, dia bisa survive di tengah wabah seperti ini. Tapi orang-orang yang miskin, masyarakat ekonomi lemah begitu, ya mereka tinggal meronta-ronta, meraung-raung kelaparan aja, nggak bisa mendapatkan apapun begitu. Maka di masa pandemi ini, ya, ketika beberapa kota sudah menjalankan kebijakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dan itu warga masih keluar mereka. Kenapa keluar? Bukan karena mereka ini nggak peduli dengan wabah, tapi karena harus survive mereka. Jadi prinsip mereka, kalau saya tinggal di rumah, saya mati kelaparan. Keluarga saya mati kelaparan. Tapi kalau saya keluar rumah, saya ingin makan, saya belum tentu kena wabah, saya bisa dapat uang untuk belanja anak istri saya begitu. Ini memang tipikal dalam masyarakat kapitalis, ketika negara tidak meriaya, tidak mengayomi masyarakat, maka akhirnya masyarakat ini harus berjuang sendiri, ya, seperti itu. Dan ini bukan cuma di Indonesia, ya. Di Amerika Serikat, di kota New York, itu kota yang paling tinggi jumlah warga pengidap COVID-19 dan juga paling banyak kematian di sana. Itu masih banyak orang yang mereka kerja ketika terjadi pandemi ini. Dan terutama siapa? Warga ekonomi lemah dan warga, mohon maaf, itu berkulit hitam. Jadi warga kulit hitam di Amerika itu, di kota New York, itu mereka memang paling banyak yang terpapar COVID-19, paling banyak yang meninggal karena wabah ini begitu. Kenapa? Karena mereka ini rata-rata hidup di bawah kemakmuran, jadi miskin, bahkan di bawah garis kemiskinan, sehingga akses mereka untuk mendapat kesehatan juga lemah. Dan kemudian di masa wabah ini mereka harus kerja juga agar bisa survive. Karena kalau nggak kerja, nggak bisa makan mereka. Nah, ini gambaran masyarakat kapitalis seperti itu. Termasuk di Indonesia juga demikian. Ini kita lihat kan di jalan-jalan itu kan, supir-supir ojek pangkalan, ojek online, supir-supir angkot, pedagang makanan kecil itu maka masih buka begitu kan. Karena mereka harus survive. Kalau saya nggak kerja, saya nggak makan. Anak saya nggak makan. Kalau saya nggak kerja, nggak keluar rumah, mati. Tapi kalau saya keluar rumah, cari nafkah, belum tentu mati, begitu kan. Dan saya punya uang, begitu. Itu gambaran memang brutalnya, ya, dalam masyarakat kapitalis seperti itu. Di antara efeknya tadi terjadi panic buying, ya, atau rush, orang memborong kemudian berbagai macam kebutuhan pokok. Begitu, Bang Fatih, ya. Baik. Pemirsa, sekali lagi Anda juga bisa ikut bergabung dalam diskusi kita malam kali ini dengan memberikan tanggapan atau pertanyaan di live chat channel ini. Ada tanggapan dari
Nah, la tahzan, hanya Islam solusi tuntas menyelesaikan masalah yang dihadapi manusia, melanjutkan lagi kehidupan Islam. Lalu ada Ya. tanggapan lagi dari pemirsa, saya lihat, Masya Allah, Muslim yang baik adalah Muslim yang peduli terhadap saudaranya. Ada tanggapan juga dari Diah Handayani, sedih kalau lihat rakyat semakin menderita karena rezim zolim. Bung Iwan, melihat Ya. kondisi rakyat saat ini yang tetap harus keluar untuk bisa survive dalam kehidupan, ada negara berdosa besar tidak untuk bertanggung jawab dalam hal itu, Bung Iwan? Ya, baik Bung Fatih juga sahabat Hilafah Channel yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini juga saya baca beberapa komennya di YouTube begitu. Ada yang bertanya apakah berdosa, apakah berdosa ketika misalnya saya harus kerja keluar rumah. Ya. Sementara MUI misalnya, Ormas Islam, pemerintah, Dinas Kesehatan, ini sudah menghimbau untuk tetap stay at home, ya. Stay at home, safe at home, begitu kan. Tapi saya harus kerja begitu. Ini saya baca ada komentar di YouTube seperti itu. Ya, ya bagaimana bisa berdosa ya? Karena ini merupakan kewajiban kita untuk mencari nafkah. Di sini yang berdosa siapa? Yang berdosa adalah negara yang harusnya menjamin, meriayah kehidupan masyarakat, ya. Jadi tidak semua orang itu punya kemampuan yang sama. Tidak semua orang itu punya uang yang cukup untuk dia beli stok makanan yang banyak, dia simpan di rumah begitu. Ada orang yang hidupnya tuh day by day, hari ke hari, harus nyambung, punya uang sekarang buat belanja hari ini, gitu ya. Nah kalau dia nggak punya uang hari ini, nggak kerja hari ini, nggak punya uang, nggak bisa belanja, nggak bisa makan begitu. Nah jadi kalau himbauan itu betul, bahwa himbauan kita harus stay at home, safe at home itu betul begitu ya. Tapi jangan lupa bahwa himbauan itu justru bisa menjadi bumerang ketika masyarakat tidak mendapatkan jaminan kehidupan sosial, tidak mendapatkan jaminan kebutuhan pokok. Ya sampai hari ini kan kota-kota yang sudah menjalankan PSBB, setahu saya baru DKI Jakarta yang sudah mengirimkan bantuan pangan ke warga-warga. Tapi itu pun kita melihat apakah cukup atau tidak. Dan untuk berapa hari saya belum tahu ya, karena saya bukan orang Jakarta begitu. Tapi di kota-kota lain itu belum. Nah, jadi para pemirsa Hilafah Channel Allah muliakan, inilah brutalnya, kejamnya sistem kapitalis itu. Warga diminta untuk tinggal di rumah, warga terkena karantina, terkena lockdown ya. Lalu kemudian tidak mendapatkan jaminan kebutuhan pokok begitu ya. Termasuk juga pemerintah kan hari ini mereka tidak mau menerapkan Undang-Undang Kesehatan nomor 6 ya tahun 2018 begitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan itu diberlakukan, negara harus menjamin kebutuhan pokok masyarakat. Bahkan sampai binatang peliharaan pun itu harus mendapatkan jaminan ketika ada karantina berlaku. Tapi kelihatannya pemerintah nggak mau. Wow, ya ini menunjukkan tidak ada itikat atau kurangnya atau minim itikat baik dan minim peran negara mengayomi masyarakat. Harusnya negara itu hadir ketika masyarakat dalam keadaan susah seperti sekarang ini. Tapi kalau sekarang kan hampir-hampir kita ini tidak merasakan kehadiran negara. Begitu Bung Fatih ya? Baik, Bung Iwan Januar, ada pertanyaan dari Farhan Hartanto. Ustadz, saya mau bertanya, kan pemerintah melakukan PSBB di beberapa kota. Apakah orang bekerja mencari nafkah itu melanggar hukum PSBB? Dan terus solusi apa yang konkret untuk pemerintah lakukan? Iya, ya memang kalau secara aturan PSBB mereka melanggar ya. Ini kita bicara hukum positif yang berlaku di negara hari ini ya, bahwa kalau orang itu dia keluar rumah ketika satu kota sudah memberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, itu dia melanggar itu. Tapi ini kita harus lihat secara filosofi hidup bernegara. Negara itu kan harus menjamin rasa aman, menjamin kebutuhan pokok masyarakatnya. Jangankan ketika ada wabah, dalam kondisi tidak ada wabah pun, negara harus bisa memberikan jaminan tersebut kepada rakyatnya. Nah, kalau sekarang apalagi? Orang nggak bisa cari nafkah. Atau yang tadi di awal ditulis di Buletin Kafah pekan ini, itu akibat pandemi COVID-19 banyak sektor usaha yang tutup. Bahkan juga ada banyak buruh itu yang mereka di PHK ya. Itu menurut catatan pemerintah saja itu kurang lebih ada
1,2 juta pekerja sektor formal itu yang mengalami pemutusan hubungan kerja begitu. Nah sekarang mereka disuruh tinggal di rumah, nggak punya mata pencaharian, lalu harus bagaimana mereka? Nanti bisa mati kelaparan di rumah gitu kan. Nah inilah negara tuh harus hadir, memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada masyarakat. Kan enak kalau negara bilang, wah warga atau rakyatku kalian stay at home, tinggal di rumah supaya nggak kena wabah penyakit. Untuk masalah makan sehari-hari, kami akan supply ke tiap-tiap rumah. Kami jamin tidak ada yang kelaparan. Nah, kalau misalnya itu yang keluar dari mulut para pemimpin, itu warga tuh tenang gitu. Jadi nggak usah kemudian dikasih sanksi apapun, mereka akan nurut, patuh tinggal di rumah. Karena pertama takut kena wabah, yang kedua di rumah pun merasa aman dan nyaman. Karena mendapatkan jaminan kebutuhan pokok dari pemerintahnya. Tapi kalau nggak ada seperti sekarang, ya akhirnya kucing-kucingan. Ya kucing-kucingan tetap cari nafkah, tetap buka warung, tetap buka toko, karena mereka harus survive begitu. Itu Bang Fatih ya. Baik, baik pemirsa, Anda masih bisa untuk ikut bergabung bersama kami di diskusi kita pada malam hari ini dengan menuliskan pandangan atau pertanyaan di live chat channel ini. Baik Bung Iwan, antara peran individu dan negara, bagaimana kita mendudukan hal ini dalam membantu sesama, Bang? Iya, Bung Fatih dan para pemirsa Khilafah Channel dimanapun Anda berada, dalam pandangan Islam, ini juga kita angkat di Buletin Kafah pekan ini, ya ukhuwah di dalam wabah, di masa wabah itu, memang peran kita sebagai pribadi muslim itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum syara telah mewajibkan kita untuk memberikan bantuan yang betul-betul dibutuhkan oleh saudara kita. Jangan sampai ada tetangga kita kelaparan karena nggak bisa kerja cari nafkah, atau sakit, nggak bisa mendapat obat karena nggak bisa mencari obat karena nggak punya uang, seperti itu. Nanti hadis dari Nabi SAW itu bisa kena kita. Nabi bersabda, laisal mu'min atau ma'amana bi, tidak beriman kepadaku orang yang dia tidur kekenyangan padahal dia tahu tetangganya lapar. Ini Nabi ancam, artinya berdosa. Kalau sampai ada tetangga kanan kiri kita, depan belakang yang dia kesusahan, kelaparan di tengah wabah, kita tahu, kita cuek aja begitu. Itu kita berdosa. Nah, secara pribadi muslim, kita diberikan dorongan, diberikan perintah untuk ta'awun bil birri wa taqwa begitu ya. Dan juga diberikan fadilah, keutamaan memberikan bantuan pertolongan kepada sesama muslim. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan ya, bahwasanya Allah itu akan memenuhi hajat seorang muslim ya kalau muslim itu ya berada dalam keadaan memenuhi hajat saudaranya begitu. Jadi ini jangan khawatir, Allah akan memberikan juga tambahan rizki kepada orang-orang yang memberikan bantuan kepada saudaranya ataupun sesama umat manusia yang hari ini tertimpa musibah seperti itu. Ya, ini yang pertama. Dan tadi saya sampaikan beberapa cara praktisnya, bisa pribadi langsung kepada tetangga kanan kiri dan kerabat terutama. Yang kedua, menggalang komunitas. Ya, sekarang sudah banyak grup-grup WA itu bisa kita galang untuk kemudian kita salurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan seperti itu ya. Nah, tapi pertanyaannya kan adalah bagaimana, seberapa besar dibandingkan dengan negara? Wah, ya jelas kalah ya. Kita ini kan masyarakat semampu-mampunya, kita nggak bisa mengalahkan kekuatan negara. Negara dia memiliki resources, memiliki sumber daya yang sangat banyak. Yang itu wajib digunakan untuk kemakmuran dan untuk kenyamanan hidup masyarakatnya begitu. Kita bisa lihat bagaimana Nabi SAW itu pernah sampai tergesa-gesa, ba'da satu sholat, beliau tergesa-gesa masuk ke kamarnya, kemudian begitu keluar lagi, beliau mengatakan bahwasanya aku teringat bahwa ada ya lantakan emas, ada uang yang tersimpan di bawah bantalku, dan aku khawatir ini tidak terbagi kepada orang yang membutuhkan. Jadi Nabi ini sangat cemas kalau misalkan di kas negara itu, di rumah beliau waktu itu ya, itu masih ada harta titipan dari umat yang belum dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, dalam Islam, pemimpin dan negara itu memang harus hadir memberikan support,
ya. Jadi memberikan bantuan kehidupan, memberikan jaminan kebutuhan hidup terutama kepada warga yang tidak mampu begitu. Jadi jangan sampai pemimpin itu merasa tenang ya, dia hidup bisa tidur dengan nyenyak, bisa makan dengan enak, di kas negara juga uangnya ada, di deposit dia juga banyak uangnya begitu. Sementara dia baca setiap hari itu banyak rakyat yang menjerit karena kehilangan nafkah, atau mereka masih punya nafkah tapi terus menurun pendapatannya seperti itu. Dalam Islam pemimpin dan negara harus hadir menjamin kebutuhan hidup masyarakat. Karena dibandingkan dengan masyarakat, sumber daya yang dimiliki negara itu jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Dan dengan jaringan birokrasi yang dari hulu sampai ke hilir, itu sangat memudahkan bagi negara mendistribusikan bantuan kepada rakyatnya begitu. Itu kalau negaranya hadir ya, dan dalam Islam negara memang harusnya bertindak demikian. Itu Bung Fatih ya. Baik, nampaknya pemirsa sudah banyak yang mengikuti diskusi kita malam ini. Saya lihat ada dari Aceh, ada dari Surabaya, Bandung, Garut, dan beberapa tempat nampaknya ujung ke ujung ini. Baik, kita sudah di penghujung waktu, Bung Iwan Januar. Ya. Jadi apa yang bisa kita tarik dari diskusi kita malam ini? Sahabat Tilapa Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai Muslim kita patut untuk menjaga diri kita dan warga kita di tengah-tengah masa pagebluk atau pandemi ini ya. Tapi yang kedua, jangan lupa bahwa ada kewajiban yang lain, yaitu untuk memberikan bantuan. Nabi SAW menyebutkan masalul mu'minin fi tawadhihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasad. Nabi bersabda bahwa perumpamaan orang yang beriman di dalam kasih sayang, tolong menolong, dan cinta mencintai itu seperti satu tubuh, laksana tubuh yang satu. Idastaka udwan minhu tadalau sairul jasad bisahri wal humma. Kalau ada satu anggota tubuh yang merasakan sakit, dia langsung merespon, meminta bantuan panggilan, dan yang lain pun akan merespon dengan memberikan rasa demam sebagai tanda ikut merasakan sakit juga begitu. Ya, kalau gigi kita sakit, kepala kita pusing, badan juga demam begitu kan. Itu adalah gambaran satu tubuh. Dan di masa pandemi ini, mari kita lihat banyak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita seagama, semuslim, atau mungkin satu majelis taklim, satu jamaah pengajian yang kena musibah. Masa kita berdiam diri sementara agama sudah memberikan perintah kepada kita untuk ta'awun bil birri wat taqwa, untuk memenuhi hajat hidup saudara kita. Apa yang bisa kita berikan, kita berikan. Yang kita bisa bantu, kita bantu. Walaupun misalkan Bapak Ibu, sahabat sekalian, hanya bisa memberikan misalnya satu piring nasi dengan semangkuk sayur saja begitu, ya kita berikan pada yang kita rasa mereka membutuhkan begitu. Ya, karena ini tanggung jawab kita sebagai Muslim, dan kita akan dihisab oleh Allah kalau kita berdiam diri melihat kerabat kita, saudara kita, mereka terus dihantam kesulitan tengah-tengah wabah. Tapi yang terakhir jangan lupa di Buletin Cafe juga diingatkan bahwa tanggung jawab paling besar itu ada di pundak negara. Karena dalam Islam, negara itu berkewajiban menjamin kebutuhan pokok masyarakatnya, menciptakan rasa aman dan nyaman. Nabi bersabda, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang imam, pemimpin itu adalah ra'in, pengembala. Harus diemong, harus kemudian dipeluk, harus dirangkul, dijaga begitu kan. Itu mana riayah ya, seperti itu. Dan wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Dan seorang kepala negara, dia juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak di yaumul akhir. Jadi ini sebagai penutup di dalam Buletin Kafah yang terbit pekan ini, yaitu ukhuwah di tengah wabah. Begitu Bung Fatih ya. Baik, terima kasih Bung Iwan Januar telah bergabung di program Kabar Malam ini. Terima kasih juga para pemirsa yang sudah memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan. Mohon maaf karena keterbatasan waktu kita tidak bisa membacakan semuanya. Dan terima kasih pada pemirsa di seluruh tempat dimanapun Anda berada. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam program yang sama esok malam.
Tetap jaga kesehatan dan terus tambah wawasan, kaji ilmu Islam, jangan pernah berhenti karena itu adalah kewajiban. Saya Fatih Salahuddin, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.